nama saya Afdal. Malam itu hujan turun rintik sejak sore dan belum juga berhenti ketika saya sampai di depan bangunan tua yang berdiri sendirian di ujung jalan. Lampu jalan di sekitar tempat itu banyak yang mati. Cahaya hanya datang dari satu sumber yang anehnya justru berasal dari dalam gedung yang katanya sudah 20 tahun ditutup. Lampu di lantai 3 menyala pucat, tidak berkedip, seperti sengaja dibiarkan hidup. Bangunan itu adalah rumah sakit lama yang dulu terkenal di kota ini. Saya ingat samar waktu masih kecil, orang tua saya pernah berobat ke sana. Lorongnya panjang, baunya khas obat, dan perawatnya banyak. Sekarang semua itu seharusnya tinggal kenangan. Tapi malam ini, dari kejauhan, rumah sakit itu terlihat seperti masih bekerja. Gerbang besinya setengah terbuka. Catnya mengelupas dan berkarat. Rumput liar tumbuh tinggi di halaman, tapi anehnya ada jejak kaki yang masih terlihat di tanah basah. Jejak itu mengarah ke pintu utama. Saya berdiri cukup lama di depan gerbang, menatap bangunan itu sambil menenangkan napas. Warga sekitar sudah lama memperingatkan. Mereka bilang rumah sakit ini tidak pernah sepi. Siang hari memang terlihat mati, tapi malam hari ceritanya berbeda. Ada suara langkah, suara troli, bahkan suara orang memanggil nama. Saya tidak langsung percaya cerita itu. Saya menganggapnya hanya cerita lama yang dibesar-besarkan. Tapi malam ini saya ada di sini. Sendirian. Saya melangkah masuk ke halaman. Setiap langkah terasa berat, bukan karena takut semata, tapi karena suasana tempat itu seperti menekan dada. Angin berhembus pelan membawa bau lembab bercampur aroma obat yang sudah lama terserap di dinding. Bau itu tidak mungkin muncul kalau tempat ini benar-benar kosong. Pintu utama tidak terkunci. Saat saya mendorongnya, pintu itu terbuka dengan suara panjang yang nyaring. Suaranya menggema ke dalam gedung, lalu hilang di telan lorong gelap. Begitu saya masuk, suhu udara berubah. Di luar terasa hangat, di dalam justru dingin menusuk. Lobi utama terlihat rusak. Kursi tunggu terbalik, meja pendaftaran tertutup debu tebal. Tapi di balik semua itu, ada satu hal yang langsung menarik perhatian saya. Lantai lobi bersih di satu jalur tertentu, seperti sering dilewati orang. Debu hanya menumpuk di sisi kanan dan kiri. Saya berjalan mengikuti jalur bersih itu. Setiap langkah sepatu saya terdengar jelas, terlalu jelas. Suara itu memantul ke dinding dan kembali ke telinga saya dengan jeda yang aneh. Seperti ada langkah lain yang mengikuti, tapi sedikit terlambat. Di dinding masih tergantung papan petunjuk arah. Tulisan catnya pudar, tapi masih terbaca. Arah ruang rawat inap. Arah ruang operasi. Arah ruang bersalin. Semua panah itu mengarah ke lorong-lorong gelap yang terlihat sama panjangnya. Lampu darurat menyala redup di beberapa titik. Bukan lampu baru, tapi lampu lama yang cahayanya kekuningan. Saya heran bagaimana listrik masih bisa mengalir di tempat ini. Tidak ada suara mesin, tidak ada genset, tapi lampu-lampu itu hidup. Saya memilih lorong tengah. Lorong yang dulu katanya menuju ruang rawat inap. Dindingnya penuh bercak lembab. Beberapa poster kesehatan masih menempel, menampilkan senyum perawat dan dokter yang kini terlihat menyeramkan dalam cahaya redup. Beberapa langkah kemudian, saya mendengar suara pelan. Bukan angin. Bukan juga tetesan air. Suara itu seperti kain yang diseret perlahan. Saya berhenti. Suara itu ikut berhenti. Saya melangkah lagi. Suara itu kembali terdengar, kali ini lebih dekat. Jantung saya berdetak lebih cepat. Saya mencoba tetap tenang dan terus berjalan. Di sisi kiri lorong, saya melihat pintu kamar terbuka sedikit. Dari celahnya keluar cahaya redup. Saya mendekat perlahan. Bau obat semakin kuat di titik itu. Di dalam kamar, ada satu ranjang pasien. Spray putihnya rapi, terlalu rapi untuk tempat yang katanya sudah ditinggalkan puluhan tahun. Di atas ranjang, kasur terlihat sedikit cekung, seolah baru saja ditiduri seseorang yang kemudian bangkit. Di samping ranjang, berdiri tiang infus kosong. Selangnya tergantung, ujungnya masih meneteskan cairan bening ke lantai. Tetesannya membentuk genangan kecil yang masih basah. Saya mundur satu langkah. Tenggorokan saya kering. Saat itulah saya mendengar suara napas. Bukan napas saya. Napas itu terdengar berat, pelan, seperti orang tidur. Sumbernya tidak jelas, tapi terasa sangat dekat. Saya keluar dari kamar itu dan kembali ke lorong. Di ujung lorong,
saya melihat bayangan melintas cepat. Bentuknya seperti orang memakai pakaian panjang. Bayangan itu menghilang di belokan, meninggalkan hawa dingin yang lebih pekat. Saya menyadari satu hal. Tempat ini tidak terasa seperti bangunan kosong. Suasananya lebih mirip rumah sakit yang sedang bertugas di malam hari, saat semuanya senyap tapi tetap hidup. Saya terus berjalan, melewati beberapa kamar lain. Beberapa pintu tertutup rapat. Beberapa terbuka sedikit. Dari salah satu kamar, terdengar suara alat berdetak pelan. Detak yang teratur, seperti monitor jantung. Saya berdiri diam di depan pintu itu. Suara detak terdengar jelas, lalu tiba-tiba berhenti. Hening. Beberapa detik kemudian, suara itu kembali, kali ini lebih cepat. Keringat dingin mengalir di punggung saya. Saya menoleh ke belakang. Lorong yang tadi saya lewati terlihat lebih panjang dari sebelumnya. Lampu di kejauhan meredup satu persatu, seakan menjauh. Saat itulah saya mendengar suara langkah kaki dari arah belakang. Langkah pelan, teratur, seperti sepatu karet yang biasa dipakai perawat. Langkah itu semakin dekat, tapi tidak pernah menyusul. Saya mempercepat langkah. Saya tidak berlari, tapi langkah saya jelas lebih cepat. Langkah di belakang ikut cepat, tetap menjaga jarak. Saya berbelok ke lorong kanan, lalu kiri, berharap menemukan jalan keluar atau tangga. Akhirnya saya melihat papan petunjuk bertuliskan tangga darurat. Saya menuju ke sana. Pintu tangga sedikit terbuka. Dari celahnya keluar cahaya terang, jauh lebih terang dari lampu darurat di lorong. Saya membuka pintu tangga itu. Begitu pintu terbuka, suara di belakang saya langsung berhenti. Lorong kembali sunyi. Terlalu sunyi. Tangga itu bersih. Tidak ada debu. Pegangannya dingin dan licin. Saya menuruni beberapa anak tangga, lalu berhenti. Di dinding tangga, ada tulisan lama yang tergores dengan benda tajam. Tulisan itu berulang-ulang, memenuhi tembok. Tugas belum selesai. Jangan pulang. Pasien menunggu. Tulisan itu membuat tangan saya gemetar. Saya menelan ludah dan mencoba menenangkan diri. Saat saya menoleh ke atas, pintu yang tadi saya lewati perlahan tertutup sendiri. Bukan terbanting, tapi tertutup pelan, seolah ada yang sengaja menutupnya dari luar. Lampu di tangga berkedip. Dari bawah, terdengar suara roda troli besi bergerak naik. Suaranya pelan tapi jelas, disertai suara sesuatu yang bergesekan. Saya berdiri terpaku di tengah tangga, menyadari bahwa sejak saya masuk, rumah sakit ini terus menunjukkan satu hal dengan cara yang sangat halus namun menekan. Tempat ini tidak pernah benar-benar ditinggalkan. Tempat ini masih bekerja, dengan caranya sendiri. Dan saya baru saja masuk terlalu jauh ke dalamnya. Saya berdiri kaku di tangga darurat itu. Suara troli dari bawah semakin jelas. Roda besinya berdecit pelan, seperti ditarik dengan hati-hati agar tidak menimbulkan suara keras. Setiap decitan terdengar teratur, berhenti sejenak, lalu bergerak lagi. Seolah siapapun yang mendorongnya tahu persis kemana harus menuju. Lampu di atas kepala saya kembali menyala stabil, tapi cahayanya redup dan terasa dingin. Dinding tangga yang penuh coretan itu terlihat semakin jelas. Tulisan tugas belum selesai muncul berkali-kali dengan ukuran dan tekanan berbeda, seolah ditulis oleh banyak tangan dalam waktu yang berbeda pula. Saya menahan napas. Troli itu masih terdengar dari bawah, tapi tidak kunjung terlihat. Jarak suaranya seperti sengaja dijaga. Tidak terlalu dekat, tidak juga menjauh. Saya memutuskan naik kembali. Saya tidak tahu apa yang ada di bawah, tapi naluri saya menolak untuk turun. Saat saya melangkah naik satu anak tangga, suara troli berhenti. Hening kembali menyelimuti tangga. Saya membuka pintu lorong dengan perlahan. Lorong yang tadi saya lewati terlihat berubah. Lampu-lampu yang sebelumnya menyala kini hanya tinggal 2. Yang lainnya mati, meninggalkan bayangan panjang di dinding. Udara terasa lebih dingin, dan bau obat semakin kuat, menusuk hidung. Saya melangkah keluar. Begitu kaki saya menyentuh lantai lorong, pintu tangga di belakang saya menutup sendiri. Suaranya pelan, tapi cukup membuat saya menoleh cepat. Saya menghela napas pendek, mencoba menenangkan diri. Lorong ini terasa hidup. Bukan karena ramai, tapi karena ada sesuatu yang bergerak di dalam diamnya. Dari kejauhan, saya mendengar suara kain diseret lagi. Kali ini lebih jelas.
seperti gaun panjang atau jas medis yang menyapu lantai. Saya berjalan perlahan menyusuri lorong. Di sisi kanan, pintu-pintu kamar rawat inap berjajar rapi. Beberapa pintu terbuka, beberapa tertutup. Nomor kamar masih tertempel di atas pintu. Catnya pudar, tapi urutannya jelas. Seperti rumah sakit ini berhenti beroperasi begitu saja tanpa sempat merapikan apapun. Saya berhenti di depan salah satu kamar yang pintunya terbuka lebar. Di dalamnya ada 3 ranjang pasien. 2 ranjang kosong, 1 ranjang di tengah tampak berbeda. Spraynya sedikit kusut, dan di atasnya ada bekas cekungan baru. Di meja samping ranjang itu, terdapat map rekam medis. Saya ragu sejenak, lalu mendekat. Map itu tidak berdebu. Saya membukanya perlahan. Di dalamnya tertulis nama pasien, usia, dan status perawatan. Tulisan tangannya rapi. Pada bagian status, tertulis satu kata yang membuat dada saya terasa berat. Menunggu. Saya menutup map itu dengan cepat. Dari sudut mata, saya melihat tirai di samping ranjang bergerak. Padahal tidak ada angin. Tirai itu terbuka sedikit, memperlihatkan dinding kosong di belakangnya. Saya mundur 1 langkah. Lalu 2 langkah. Saat saya hampir keluar dari kamar, terdengar suara batuk pelan. Suara orang tua, berat dan dalam. Suara itu datang dari arah ranjang tengah. Saya tidak berani menoleh lagi. Saya keluar dari kamar itu dan kembali ke lorong. Jantung saya berdetak kencang, tapi saya memaksa langkah saya tetap pelan. Saya merasa setiap suara keras akan menarik perhatian yang tidak saya inginkan. Di ujung lorong, saya melihat persimpangan. Satu arah menuju ruang operasi, satu arah menuju ruang bersalin. Papan petunjuknya masih jelas. Panah ke ruang operasi terlihat lebih sering disentuh, cat di sekitarnya lebih pudar. Saya memilih berjalan ke arah ruang operasi. Lorong menuju ke sana lebih sempit. Dindingnya dilapisi keramik putih yang kini menguning. Beberapa lampu di langit-langit mati, membuat bagian lorong tenggelam dalam gelap. Semakin dekat, suara-suara aneh semakin sering terdengar. Ada suara logam bersentuhan. Ada suara cairan menetes. Ada juga suara langkah kaki yang tidak pernah terlihat wujudnya. Saya berhenti saat melihat pintu ayun ruang operasi. Pintu itu tertutup, tapi dari baliknya keluar cahaya terang. Bukan cahaya redup seperti di lorong, melainkan cahaya putih yang menusuk mata. Saya mendekat. Telinga saya menangkap suara samar percakapan. Suara itu pelan, serius, seperti diskusi profesional. Saya tidak bisa menangkap kata-katanya dengan jelas, tapi nada bicaranya familiar. Nada dokter yang sedang bekerja. Tangan saya gemetar saat menyentuh pintu. Saya tidak langsung membukanya. Saya berdiri di sana, mendengarkan. Percakapan itu terus berlangsung. Sesekali terdengar suara alat logam diletakkan di nampan. Saya menarik tangan saya kembali. Saya memutuskan tidak masuk ke ruang itu. Sesuatu di dalam diri saya menolak. Saya berbalik dan melangkah pergi. Saat itulah saya mendengar suara panggilan. Pelan, tapi jelas menyebut nama saya. Afdal. Saya berhenti. Suara itu datang dari belakang, dari arah ruang operasi. Nada suaranya datar, seperti panggilan biasa di rumah sakit. Tidak marah, tidak mendesak. Saya tidak menjawab. Saya melangkah lebih cepat. Panggilan itu terdengar lagi, kali ini sedikit lebih keras. Afdal. Lampu-lampu di lorong mulai menyala satu persatu saat saya melewatinya, lalu mati kembali di belakang saya. Seolah lorong ini mengikuti pergerakan saya. Saya berbelok ke lorong lain tanpa melihat papan petunjuk. Saya hanya ingin menjauh dari suara itu. Lorong ini berbeda. Lebih panjang, lebih gelap. Di dinding, terdapat foto-foto lama. Foto peresmian rumah sakit. Foto para dokter dan perawat berdiri berjejer, tersenyum kaku ke kamera. Saya memperhatikan satu foto. Di sana terlihat sekelompok dokter dengan jas putih. Wajah mereka terlihat aneh. Mata mereka kosong, senyumnya tipis dan tidak sampai ke mata. Saya merasa seperti sedang ditatap balik. Saya mempercepat langkah. Di ujung lorong, saya melihat pintu besar bertuliskan ruang rawat intensif. Pintu itu terbuka sedikit. Dari dalamnya keluar suara monitor jantung yang berdetak pelan.
Saya berdiri di ambang pintu. Ruangan itu luas. Banyak ranjang berjajar, masing-masing terhubung ke alat-alat medis lama. Sebagian alat mati, sebagian menyala. Monitor-monitor itu menampilkan garis hijau yang bergerak naik turun. Di setiap ranjang, terdapat sosok yang tertutup spray putih. Tidak semua spray menutup rapat. Beberapa kaki terlihat, pucat dan kaku. Suara monitor berdetak semakin cepat. Saya merasa ruangan itu menyadari kehadiran saya. Udara di dalam terasa berat, seperti sulit dihirup. Tiba-tiba salah satu monitor berbunyi panjang. Garis di layar menjadi lurus. Bunyi nyaring itu menggema di seluruh ruangan. Monitor lain ikut berbunyi, satu persatu, menciptakan suara yang bertumpuk dan menyakitkan telinga. Saya menutup telinga, mundur perlahan. Saat saya hampir keluar, semua bunyi itu berhenti bersamaan. Sunyi kembali datang, lebih menekan dari sebelumnya. Saya melihat salah satu spray bergerak. Pelan, tapi jelas. Seolah ada yang bernapas di bawahnya. Saya berbalik dan lari kecil keluar dari ruangan itu. Lorong kembali gelap. Dari kejauhan, saya mendengar suara langkah kaki berlari juga. Bukan satu, tapi banyak. Langkah-langkah itu datang dari berbagai arah, tapi tidak pernah terlihat. Saya berhenti di persimpangan lorong. Napas saya terengah. Di depan saya ada pintu lift. Lift tua dengan pintu besi manual. Lampu indikatornya menyala di angka 3. Saya menekan tombol panggil. Tombol itu langsung menyala, tanpa jeda. Dari dalam lift, terdengar suara mesin bergerak. Lift itu seolah sudah menunggu. Saat pintu lift terbuka perlahan, bau obat yang sangat kuat keluar dari dalam. Di dalam lift, lampunya terang. Dindingnya bersih. Terlalu bersih. Saya melangkah masuk. Pintu lift menutup di belakang saya. Saat itu juga, suara langkah kaki di luar berhenti. Lift mulai bergerak turun. Angka di indikator bergerak pelan. Dari 3 ke 2. Dari 2 ke 1. Tapi saat sampai di angka 1, lift tidak berhenti. Angka itu terus turun, melewati 0. Lampu di dalam lift berkedip. Saya merasakan perut saya mual. Saat lift akhirnya berhenti, pintunya terbuka ke lorong yang tidak saya kenali. Lorong ini lebih gelap, lebih sempit, dan udaranya jauh lebih dingin. Di dinding lorong, tertulis dengan cat hitam besar. Bangsa lama. Saya melangkah keluar dari lift, tanpa sadar bahwa saya sudah masuk lebih dalam ke bagian rumah sakit yang seharusnya tidak lagi ada. Lorong bangsa lama itu sunyi, tapi bukan sunyi yang kosong. Sunyinya terasa penuh, seperti ruangan yang diisi oleh napas-napas yang ditahan terlalu lama. Udara di sini lebih dingin dari lantai sebelumnya. Setiap tarikan napas terasa berat dan lembab, seolah saya menghirup udara yang sudah lama terkurung. Lampu di langit-langit bangsa lama menyala setengah. Beberapa mati total, beberapa berkedip pelan. Cahaya yang jatuh ke lantai membentuk bayangan panjang yang tidak beraturan. Dindingnya kusam, catnya mengelupas, memperlihatkan lapisan lama yang lebih gelap di bawahnya. Saya melangkah perlahan. Sepatu saya menimbulkan bunyi kecil setiap kali menyentuh lantai. Bunyi itu terdengar terlalu jelas, seperti diperbesar oleh lorong ini. Saya berhenti sejenak, mendengarkan. Tidak ada suara lain. Tidak ada langkah yang mengikuti. Tidak ada troli. Tidak ada panggilan. Bangsal ini terasa berbeda. Di lantai atas, suara selalu muncul, entah dari mana. Di sini, justru terlalu diam. Diam yang membuat kepala saya berdengung. Di sisi kiri lorong, terdapat pintu-pintu kayu dengan jendela kecil di tengahnya. Kaca jendela itu buram, tapi saya masih bisa melihat bayangan di dalam ruangan. Bayangan ranjang. Bayangan tiang infus. Bayangan yang tampak seperti sosok duduk. Saya melewati satu pintu, lalu pintu berikutnya. Di setiap pintu, terdapat papan nama pasien yang masih terpasang. Beberapa papan sudah kosong, tulisannya pudar. Tapi sebagian masih terisi. Nama, umur, tanggal masuk. Tidak ada tanggal keluar. Saya berhenti di depan salah satu pintu. Papan namanya masih jelas. Tulisan tangannya rapi, seperti baru ditulis. Tanggal masuknya 20 tahun lalu.
Tepat pada malam kejadian besar yang membuat rumah sakit ini ditutup. Saya mendorong pintu itu pelan. Engselnya berderit pendek. Di dalam ruangan, satu ranjang berdiri menghadap jendela. Tirainya tertutup setengah. Cahaya lampu bangsal menyinari spray putih yang terlihat kusam. Saya melangkah masuk. Bau obat di ruangan ini lebih pekat, bercampur bau lembab dan besi tua. Di samping ranjang, ada kursi kayu. Kursi itu tampak sering dipakai. Dudukannya sedikit cekung. Di atas ranjang, spray tertata rapi, tapi terlihat seperti ditekan dari bawah. Seperti ada tubuh yang terbaring diam, menahan napas. Saya berdiri di kaki ranjang, tidak berani mendekat lebih jauh. Tiba-tiba tirai di samping ranjang bergerak pelan. Bukan tertiup angin. Gerakannya teratur, seperti ada tangan yang menyibaknya dari dalam. Saya menahan napas. Tirai itu berhenti, lalu kembali ke posisi semula. Saya mundur satu langkah. Di saat yang sama, terdengar suara alat medis menyala. Bunyi halus, lalu detak pelan. Saya menoleh ke arah alat monitor tua yang terpasang di dinding. Layar kecilnya menyala hijau. Garis tipis bergerak naik turun dengan ritme pelan. Saya tidak menyentuh alat itu. Tapi alat itu menyala sendiri. Detaknya terdengar pelan tapi konsisten. Saya merasa ruangan ini sedang mengamati saya. Saya melangkah mundur perlahan, keluar dari ruangan, dan menutup pintunya pelan. Begitu pintu tertutup, detak monitor di dalam ruangan berhenti. Sunyi kembali menyelimuti bangsal. Saya melanjutkan langkah. Setiap beberapa meter, saya menemukan ruangan yang hampir sama. Ranjang, kursi, tiang infus, papan nama. Beberapa ranjang terlihat kosong. Beberapa tampak berisi, meski spray menutupinya rapat. Di salah satu ruangan, saya melihat spray bergerak naik turun dengan sangat pelan. Seperti napas yang ditahan. Saya tidak masuk ke ruangan itu. Saya hanya melewatinya dengan langkah cepat. Semakin jauh saya masuk, bangsal ini terasa semakin sempit. Lorong yang tadi lurus kini sedikit berbelok. Dindingnya lebih dekat, seolah bangunan ini menyempit ke dalam. Saya mulai menyadari pola. Bangsal ini bukan sekadar tempat pasien dirawat. Tempat ini seperti ruang tunggu. Semua yang ada di sini sedang menunggu sesuatu. Entah apa. Di ujung lorong, saya melihat meja perawat. Meja itu kecil dan usang. Di atasnya ada buku catatan tebal. Saya mendekat dan membukanya. Halaman-halamannya menguning, tapi tulisan di dalamnya masih jelas. Isinya adalah daftar pasien. Nama-nama ditulis berurutan, dengan kolom kondisi dan catatan. Banyak catatan yang sama. Menunggu stabil. Menunggu tindakan. Menunggu giliran. Tidak ada satupun catatan keluar. Saya membalik halaman demi halaman. Di bagian belakang buku, tulisan mulai berubah. Tidak lagi rapi. Tulisan menjadi besar, tertekan, dan berulang. Masih hidup. Belum selesai. Jangan lepaskan. Saya menutup buku itu dengan cepat. Di bawah meja, saya melihat sesuatu yang membuat jantung saya berhenti sesaat. Sepasang sepatu perawat. Sepatunya lama, tapi terlihat bersih. Posisi sepatunya menghadap ke depan, seperti sedang dipakai oleh seseorang yang berdiri tepat di depan meja. Saya perlahan mengangkat pandangan. Tidak ada siapa-siapa. Tapi udara di depan saya terasa lebih dingin. Seolah ada sosok yang berdiri di sana, hanya saja mata saya tidak bisa melihatnya. Saya melangkah mundur. Di belakang saya, terdengar suara langkah kaki pelan. Satu pasang. Tidak tergesa. Tidak juga ragu. Langkah itu mengikuti ritme saya. Saya berhenti. Langkah itu berhenti. Saya melangkah lagi. Langkah itu kembali terdengar, selalu satu langkah di belakang saya. Saya berbalik cepat. Lorong di belakang saya kosong. Tapi di dinding, saya melihat bayangan samar. Bayangan tubuh tinggi dengan kepala sedikit menunduk. Bayangan itu tidak bergerak, tapi keberadaannya jelas. Saya berbalik kembali dan berjalan lebih cepat. Saya tidak ingin berlari. Saya merasa jika saya berlari, sesuatu akan mengejar dengan sungguh-sungguh. Di ujung lorong bangsa lama,
saya melihat pintu besar. Di atasnya tertulis ruang observasi. Pintu itu terbuka lebar. Cahaya dari dalamnya redup, tapi stabil. Saya masuk ke ruang observasi. Ruangan ini lebih luas. Banyak ranjang berjajar melingkar, menghadap ke tengah ruangan. Di tengah, terdapat meja besar dengan alat-alat medis lama. Beberapa alat tampak berkarat, beberapa tampak seperti masih sering digunakan. Di setiap ranjang, ada pasien yang tertutup spray. Beberapa spray membentuk lekuk tubuh yang jelas. Kepala, bahu, kaki. Mereka tidak bergerak, tapi kehadiran mereka terasa nyata. Saya melangkah pelan ke tengah ruangan. Di dinding, terdapat jam besar. Jarumnya berhenti di angka 3. Jam itu mati, tapi detiknya terdengar berdetak. Suaranya pelan, tapi jelas. Detik demi detik terasa panjang. Saya menyadari bahwa tidak ada jendela di ruangan ini. Tidak ada jalan keluar selain pintu yang tadi saya lewati. Tiba-tiba salah satu pasien mengerang pelan. Suara itu lemah, seperti orang kesakitan. Suara lain menyusul. Desahan pendek. Batuk tertahan. Napas berat. Monitor-monitor di dinding menyala satu persatu. Cahaya hijau memenuhi ruangan. Bunyi detak mulai terdengar, saling tumpang tindih. Ritmenya tidak sama, tapi berjalan bersamaan. Saya berdiri di tengah ruangan, dikelilingi oleh bunyi kehidupan yang tidak seharusnya ada di tempat ini. Bunyi itu semakin keras, semakin cepat. Saya merasa ruangan ini menutup saya, menahan saya di dalamnya. Di salah satu ranjang, spray tersingkap sedikit. Saya melihat tangan pucat dengan jari-jari kaku mencengkeram sisi ranjang. Kukunya panjang dan gelap. Tangan itu bergetar pelan, seolah mencoba bangkit. Saya mundur perlahan. Saat itulah saya mendengar suara langkah kaki lain. Bukan satu. Bukan dua. Banyak. Langkah-langkah itu datang dari lorong bangsal, mendekat ke ruang observasi. Saya menoleh ke pintu. Bayangan-bayangan berdiri di sana. Tinggi, diam, mengenakan pakaian medis lama. Wajah mereka tidak terlihat jelas, tapi arah pandangan mereka mengarah tepat ke saya. Detak monitor semakin cepat. Suara napas di ruangan semakin berat. Saya merasa seperti berdiri di tengah bangsal yang tidak pernah melepas pasiennya. Saya menyadari satu hal dengan sangat jelas. Bangsal ini bukan tempat orang dirawat sampai sembuh. Bangsal ini adalah tempat orang ditahan agar tidak pernah benar-benar pergi. Dan saya sekarang berdiri di dalamnya, sebagai bagian dari yang sedang menunggu. Saya mundur selangkah lagi. Bayangan-bayangan di pintu ruang observasi tidak bergerak, tapi tekanan di udara terasa semakin kuat. Seperti ada banyak pasang mata yang menatap saya tanpa berkedip. Detak monitor masih berbunyi cepat, lalu perlahan mulai sinkron. Semua alat seperti menyepakati satu irama. Saya berbalik dan berlari kecil ke sisi lain ruangan. Di sana ada pintu kecil yang tadi tidak saya sadari. Pintu itu setengah tertutup, catnya mengelupas, tapi gagangnya masih utuh. Saya menariknya tanpa berpikir panjang. Begitu pintu terbuka, suara monitor di belakang saya langsung berhenti. Sunyi jatuh begitu cepat sampai telinga saya berdenging. Saya masuk ke lorong sempit yang hanya cukup dilewati satu orang. Lorong ini lebih gelap, tapi di ujungnya terlihat cahaya putih terang. Saya berjalan cepat menyusuri lorong itu. Dindingnya dingin dan lembab. Beberapa bagian terasa lengket saat tersentuh. Bau besi dan cairan kimia bercampur jadi satu. Setiap langkah terasa seperti melangkah lebih dalam ke bagian rumah sakit yang tidak pernah diperlihatkan ke pasien. Lorong itu berakhir di depan pintu besar bertuliskan ruang operasi utama. Tulisan di pintu itu masih jelas, seolah sering dibersihkan. Dari balik pintu, terdengar suara yang sangat saya kenal. Suara alat medis. Suara logam disentuhkan ke logam. Dan suara orang berbicara pelan. Saya berdiri terpaku. Suara itu nyata. Bukan ilusi. Ada aktivitas di dalam ruangan itu. Saya mendekat dan mengintip lewat celah pintu. Pemandangan di dalam membuat napas saya tertahan. Ruang operasi itu terang benderang. Lampu operasi menyala sempurna. Meja operasi berada di tengah, bersih, dan tertata rapi. Di sekeliling meja, berdiri beberapa sosok mengenakan pakaian dokter dan perawat lama.
Model bajunya kuno, warnanya kusam. Mereka memakai masker, tapi masker itu menguning dan terlihat menempel terlalu lama di wajah mereka. Di atas meja operasi, terbaring seorang pasien. Tubuhnya tertutup kain hijau, hanya bagian dada yang terbuka. Alat-alat operasi tertata di sampingnya. Salah satu dokter memegang alat bedah, tangannya bergerak perlahan tapi pasti. Saya tidak bisa melihat wajah pasien itu dengan jelas. Tapi dada pasien itu bergerak pelan. Pasien itu masih bernapas. Salah satu dokter berbicara dengan suara datar. Nadanya tenang, profesional, seperti sedang menjalani rutinitas biasa. Saya tidak bisa menangkap semua katanya, tapi saya mendengar satu kalimat yang membuat kaki saya lemas. Tekanan turun. Jangan berhenti. Perawat di sampingnya mengangguk. Mereka bekerja tanpa tergesa, tanpa emosi. Seolah apa yang mereka lakukan adalah tugas yang tidak boleh dihentikan. Saya mundur perlahan dari pintu. Tapi lantai di belakang saya berderit pelan. Suara itu cukup untuk membuat salah satu dokter berhenti bergerak. Kepala dokter itu perlahan menoleh ke arah pintu. Meski wajahnya tertutup masker, saya bisa merasakan tatapannya. Tatapan kosong, dingin, dan fokus. Dokter itu melangkah mendekat ke pintu. Setiap langkahnya pelan, teratur. Saya berlari. Lorong sempit tadi terasa lebih panjang dari sebelumnya. Cahaya di ujung lorong meredup saat saya mendekat. Dari belakang, saya mendengar pintu ruang operasi terbuka. Langkah kaki menyusul. Bukan berlari. Berjalan cepat dengan keyakinan penuh. Seperti orang yang tahu mangsanya tidak akan jauh. Saya keluar dari lorong sempit dan kembali ke bangsal lama. Tapi bangsal itu tidak sama seperti sebelumnya. Lampu-lampunya kini menyala semua. Lorong terlihat terang, bersih, dan terawat. Seolah waktu berputar kembali. Pintu-pintu kamar terbuka. Di dalamnya, pasien-pasien duduk di ranjang. Mereka mengenakan pakaian rumah sakit lama. Wajah mereka pucat, mata mereka kosong. Kepala mereka serempak menoleh ke arah saya saat saya muncul. Tidak ada suara. Tidak ada teriakan. Hanya tatapan. Saya berlari melewati mereka. Tangan-tangan pucat terulur dari ranjang, hampir menyentuh saya. Ujung jari mereka dingin, dan saya bisa merasakan hembusan napas di dekat telinga saya. Di ujung lorong, saya melihat meja perawat. Di sana kini berdiri seorang perawat perempuan. Rambutnya disanggul rapi, wajahnya tertunduk. Seragamnya bersih, tapi warnanya pudar. Saya berhenti beberapa meter darinya. Perawat itu mengangkat kepala perlahan. Wajahnya terlihat muda, tapi matanya sangat lelah. Seperti tidak pernah tidur selama puluhan tahun. Dia berbicara pelan. Suaranya nyaris seperti bisikan. Dokter menunggu. Saya mundur. Perawat itu melangkah maju satu langkah. Di belakangnya, pintu-pintu kamar mulai tertutup sendiri, satu persatu. Bunyi pintu itu serempak, menciptakan irama yang menekan. Saya berbalik dan berlari ke arah lift. Lift tua itu masih ada di tempatnya. Pintu besinya tertutup. Saya menekan tombol panggil berkali-kali. Tidak ada respon. Langkah kaki terdengar semakin dekat. Bukan satu. Banyak. Saya menoleh ke belakang. Lorong dipenuhi sosok-sosok berpakaian medis. Dokter. Perawat. Semua berjalan ke arah saya dengan langkah pelan tapi pasti. Di antara mereka, saya melihat dokter dari ruang operasi. Maskernya masih menutupi wajahnya, tapi matanya terlihat jelas. Mata itu tidak berkedip. Lift berbunyi. Pintu besinya terbuka perlahan. Saya langsung masuk dan memencet tombol apa saja yang ada. Pintu lift menutup tepat saat tangan-tangan hampir meraih saya. Lift bergerak naik. Cepat. Tidak seperti sebelumnya. Angka di indikator melonjak, bukan naik satu persatu. 2, 3, 4, 5. Padahal saya tidak tahu rumah sakit ini memiliki lantai sebanyak itu. Lampu di dalam lift berkedip keras. Dinding lift bergetar. Dari luar, saya mendengar suara benturan pelan, seperti ada yang memukul pintu lift dari luar. Lift berhenti mendadak. Saya hampir terjatuh.
Pintu lift terbuka ke lantai yang terasa asing. Lantai ini lebih bersih, lebih modern. Dindingnya dicat ulang, lampunya terang. Di depan saya, terdapat papan besar. Unit gawat darurat. Tulisan itu terlihat baru. Saya melangkah keluar dengan ragu. Lorong unit gawat darurat ini terasa seperti rumah sakit yang masih aktif. Ada suara langkah kaki. Ada suara orang berbicara jauh di kejauhan. Ada bau kopi dan obat. Saya melihat ke salah satu ruangan terbuka. Di dalamnya ada pasien duduk di kursi roda. Perawat mendorongnya perlahan. Semua terlihat normal. Di ujung lorong, saya melihat pintu keluar. Cahaya dari luar terlihat terang. Saya berlari ke arah sana. Setiap langkah terasa berat, seperti lantai mencoba menahan saya. Saat saya hampir sampai, suara pengeras terdengar di seluruh ruangan. Suara itu tenang, dingin, dan resmi. Pasien baru harap bersiap. Dokter jaga malam segera datang. Lampu di lorong berkedip. Pintu keluar perlahan menutup. Dari belakang saya, langkah kaki dokter kembali terdengar, lebih dekat dari sebelumnya. Saya berhenti. Napas saya terengah. Saya sadar satu hal yang membuat dada saya terasa sesak. Di rumah sakit ini, dokter jaga malam tidak pernah pulang. Dan siapapun yang tertahan di dalam, cepat atau lambat, akan menjadi pasien tetap mereka. Pintu keluar itu tertutup tepat di depan wajah saya. Bunyi besinya pelan, tapi terasa seperti palu yang memukul dada. Cahaya dari luar menghilang, digantikan lampu lorong yang kembali redup. Suara langkah kaki dokter jaga malam terdengar jelas di belakang saya. Tidak tergesa. Tidak ragu. Langkah orang yang tahu saya tidak punya kemana lagi. Saya berdiri terpaku beberapa detik, lalu berbalik perlahan. Lorong unit gawat darurat itu kini kosong. Tidak ada perawat. Tidak ada pasien. Hanya saya dan suara langkah yang semakin dekat. Dari ujung lorong, sosok dokter itu muncul. Jas putihnya bersih, terlalu bersih untuk tempat seperti ini. Masker menutupi wajahnya, tapi matanya terlihat jelas. Matanya tidak marah. Tidak juga dingin. Matanya lelah. Sangat lelah. Di belakangnya, satu persatu sosok lain muncul. Perawat. Petugas medis. Semua berdiri rapi di sepanjang lorong, membentuk jalan. Mereka tidak mendekat. Mereka hanya membuka jalan, seperti menyambut kedatangan seseorang yang sudah lama ditunggu. Dokter itu berhenti sekitar 3 meter dari saya. Dia mengangkat tangannya pelan, memberi isyarat agar saya tenang. Suaranya terdengar jelas, datar, dan profesional. Silakan ikut kami. Pemeriksaan belum selesai. Saya menggeleng pelan. Kaki saya gemetar, tapi saya memaksa diri untuk tetap berdiri. Saya tidak ingin melangkah mendekat. Saya tahu, sekali saya ikut, saya tidak akan pernah kembali. Saya menoleh ke kiri dan kanan, mencari jalan lain. Tidak ada. Semua pintu tertutup. Semua lorong mengarah kembali ke tempat saya berdiri sekarang. Dokter itu melangkah satu langkah mendekat. Di belakangnya, perawat-perawat ikut melangkah serempak. Bunyi sepatu mereka menyatu, menciptakan irama yang teratur dan menekan. Saya mundur sampai punggung saya menyentuh dinding. Dinding itu dingin dan lembab. Dari balik dinding, saya mendengar suara detak jantung. Pelan, tapi jelas. Seolah bangunan ini sendiri masih bernapas. Tiba-tiba, suara azan subuh terdengar samar. Jauh. Sangat jauh. Tapi cukup untuk membuat seluruh ruangan terasa bergetar. Lampu-lampu berkedip tidak stabil. Wajah para perawat berubah tegang. Langkah mereka berhenti. Dokter jaga malam menoleh ke atas, seperti mendengarkan sesuatu yang tidak ingin dia dengar. Tangannya mengepal pelan. Suaranya berubah, sedikit lebih rendah. Waktu kita hampir habis. Saya tidak tahu dari mana tenaga itu datang. Tapi saat lampu berkedip lebih keras, saya mendorong tubuh saya ke samping dan berlari. Saya berlari tanpa arah, hanya mengikuti naluri. Lorong berubah lagi. Dindingnya berganti. Pintu-pintu muncul lalu menghilang. Saya jatuh beberapa kali, bangkit lagi, terus berlari. Suara langkah di belakang saya semakin jauh, lalu hilang sama sekali.
Yang tersisa hanya suara napas saya sendiri dan azan subuh yang semakin jelas. Saya menabrak sebuah pintu besar. Pintu itu terbuka saat tubuh saya menekannya. Cahaya pagi menyilaukan mata saya. Saya terjatuh ke tanah basah di luar gedung rumah sakit. Saya terengah-engah di halaman depan. Udara pagi terasa hangat. Suara burung terdengar. Jalan di depan rumah sakit tampak normal. Seolah semua yang saya alami tadi hanyalah mimpi buruk. Saya menoleh ke belakang. Bangunan rumah sakit itu berdiri diam, gelap, dan kosong. Tidak ada lampu menyala. Tidak ada bayangan di jendela. Gerbang besinya tertutup rapat. Saya bangkit perlahan dan berjalan menjauh. Saya tidak menoleh lagi. Sejak malam itu, hidup saya tidak pernah benar-benar sama. Setiap jam 3 pagi, saya selalu terbangun dengan bau obat di hidung saya. Kadang saya mendengar suara troli besi di kejauhan. Kadang saya bermimpi terbaring di ranjang rumah sakit, dengan lampu terang tepat di atas wajah saya. Dan setiap kali itu terjadi, saya selalu teringat satu hal. Rumah sakit itu memang ditutup 20 tahun lalu. Tapi tugas mereka tidak pernah selesai. Dokter jaga malam tidak pernah pulang. Pasien tidak pernah benar-benar keluar. Dan tempat itu akan selalu hidup, selama masih ada yang masuk dan menunggu. Terima kasih sudah mendengarkan cerita ini sampai selesai. Jika kalian menikmati cerita ini, jangan lupa tuliskan pendapat kalian di kolom komentar. Tekan tombol like jika kalian suka, dan subscribe agar tidak ketinggalan cerita horor berikutnya.